kemudian lagi Pak WD, Bu WD itu ada pertemuan untuk persiapan keberangkatan kerjasama dengan Malaysia. Mungkin itu. Lantas seperti yang Bapak Ibu ketahui, sebetulnya selayang pandang yang barusan itu hampir lengkap keberadaannya FPBS. Nah, cuman yang di situ mungkin seperti yang Bapak Kepala Sekolah Pak Didi utarakan bahwa di sini kebetulan kemungkinan ada berapa tahun lagi ke depan itu akan dibentuk dibuka jurusan Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran itu tidak ada di Bandung. Di sini ada kemungkinan di daerah Subang perbatasan Jalan Cagak, betul. Itu Fakultas Kedokteran yang akan dibuka. Nah, selain itu mungkin nanti akan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Helmi tentang masalah keberadaan kurikulum dan pengembangan FPBS di tingkat nasional. Nah, saya sekali lagi ucapkan selamat datang di FPBS. Saya atas nama pimpinan, dan maaf sekali lagi pimpinan tidak bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah secara singkat. Para hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama paparan profil FPBS UPI yang akan disampaikan oleh Ketua Satuan Kendali Mutu FPBS kepada yang terhormat Ibu Dr. Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri SMA Negeri 2 Cikarang dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir di fakultas kami, Fakultas Bahasa dan Sastra, yang saya hormati juga adik-adik di sini nih. Selamat siang, selamat pagi, Seni anak teater biasanya. Oh iya, di UPI tuh ada teater yang bagus banget deh. Dia sampai tampil di Asia beberapa tahun terakhir. Namanya itu Kabumi. Ada juga di UPI itu ada Museum Pendidikan Nasional. Ada juga. Nah, kalian biasa lihat ya, di dalam kampus nggak boleh pakai motor, jadi kalian harus jalan kaki, dan kontur tanahnya juga naik turun, jadi harus kuat. Jadi bisa jadi kalian olahraga lah sekali-kali. Ternyata Pak Supriana itu orang Cibatu. Kayak heula akhirnya Yusuf sabaraha Yusuf? 7 tilu gitu ya. Ketika sekolah kan. Sebentar lagi akan berbicara tentang kedokteran di UPI Bandung. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia KKI, Dr. Putu Moda Arsana, SPPT KEMD, FINASIM menjadi pembicara utama dalam acara Focus Group Discussion, FGD, dalam rangka pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Parter, tanggal 5 September tahun 2022. Pada FGD ini, Dr. Putu Moda Arsana, SPPT KEMD, FINASIM menyampaikan materi terkait dengan tantangan pendidikan dokter Indonesia dalam menyongsong era globalisasi serta memberikan telaah dan rekomendasi terhadap pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia. FGD dihadiri sejumlah pimpinan Universitas Pendidikan Indonesia diantaranya Rektor UPI Prof. Dr. M. Solehudin, M4Ma, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Didi Sukyadi, MA,
Banyak Sekretaris di Universitas Prof. mana-mana ada ojek Dr. online kan? Memen Kustiawan, Seap Ini nggak MC tahu nih MH, sampai jam berapa Dekan nanti saya Fakultas kira. Pendidikan Dari Olahraga pagi dan sepi Kesehatan banget. Prof. Dr. Boyke Mulyana, M4, Pimpinan dan Dosen FPOK, Tim Dosen Pendirian Fakultas Kedokteran UPI serta Dosen Pembina Pendirian Fakultas Kedokteran dari Universitas Pajajaran. Prof. Dr. M. Solehudin, M4, menjelaskan forum ini digagas sebagai bentuk keseriusan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka mendirikan Fakultas Kedokteran. Pada proses pendirian Fakultas Kedokteran ini, Universitas Pendidikan Indonesia juga telah melakukan kolaborasi dan mendapatkan bimbingan dari Universitas Pajajaran, telah mengangkat para dokter menjadi tenaga dosen serta menyiapkan bangunan gedung perkuliahannya yang akan dilengkapi dengan laboratorium dan fasilitas lainnya. Pada sesi FGD pertama, Dr. Putu Moda Arsana, SPPT KEMD, FINASIM tantangan pendidikan dokter Indonesia dalam menyongsong era globalisasi. Menurutnya, bahwa kelangsungan hidup manusia berubah dari mulai agrarian society, industrial society, information society, serta super smart society. Melalui hal tersebut, tantangan pendidikan dokter Indonesia dalam menyongsong era globalisasi dihadapkan pada perkembangan dunia di era 4.0 yang ditandai dengan adanya layanan medis tanpa batas, regeneratif medicine, brain digital, terapi nano, penyakit baru, diagnosis real-time, kecerdasan buatan, terapi gen, serta virtual medicine telemedicine. Pendidikan dokter di Indonesia harus memahami black box medicine yang terkait dengan penggunaan big data dan teknik mesin pembelajaran yang canggih untuk aplikasi kesehatan. Black box medicine ini untuk membantu tenaga kesehatan dalam mempermudah mendiagnosis penyakit dan kondisi langka, mengidentifikasi perawatan, dan mengalokasikan sumber daya yang langka di antara pasien yang berbeda. Menurutnya, hanya pendidikan terbaik yang bisa membuat bangsa ini bertahan. Universitas adalah ujung tombak setiap negara untuk menghadapi kawasan perdagangan bebas. Universitas harus menjadi pemimpin teknologi, penelitian, penemuan, pusat pengetahuan, inovasi, dan kreativitas serta mempersiapkan orang untuk bekerja di era persaingan yang mengancam. Saat ini, kita masih menghadapi gap teknologi yang terkait dengan hardware, software dan brainware khususnya dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran di Indonesia harus berkembang serta berubah dari pendidikan tradisional dan pendidikan konvensional menuju pendidikan dengan teknologi tinggi, pendidikan digital serta pendidikan cerdas. Melalui hal tersebut, diharapkan pendidikan kedokteran mampu membangun smart nation berbasis Internet of Things serta digital literasi, sehingga menghasilkan smart work office, digital work office, high-tech work office dan berdampak pada rumah sakit tanpa batas yang terkoneksi antara pemerintah dan perguruan tinggi. Pada sesi FGD kedua, Dr. Putu Moda Arsana, SPPT KEMD, FINASIM menyampaikan dukungannya terhadap pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Pendidikan Indonesia. Secara teknis dan operasional Dr. Putu Moda Arsana, SPPT KEMD, FINASIM memberikan telaah dan berbagai rekomendasi terhadap pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia pada aspek kerjasama yang harus dilakukan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, visi, misi, serta kurikulum pada Fakultas Kedokteran di Universitas Pendidikan Indonesia. Yana Setiawan, Humas UPI.